Ibu-ibu desa yang tidur tidak tenang, memaksa pria untuk memiliki anak. Namun karena suara yang terlalu keras, tempat tidur ambruk. Wanita itu memegangi kepalanya yang terbentur. Dengan bingung berpikir, bukankah ini hanya mimpi? Kenapa ada rasa sakit yang nyata? Sekejap kemudian, dia melihat pria di sampingnya, tapi merasa sangat asing. Pria itu sedang mengenakan pakaian, sambil memarahinya. Mengatakan di pagi-pagi begini tidak tidur, harus melakukan hal-hal seperti itu. Dalam beberapa hari ini, dia telah merusak tempat tidur berkali-kali. Setelah itu pria itu pergi untuk mencari kayu memperbaiki tempat tidur. Wanita itu berdiri di sana, melihat segala sesuatu di rumah dengan penuh kebingungan. Hingga dia melihat kalender di dinding bertuliskan tahun 1980. Barulah dia sadar, ternyata dia telah melakukan perjalanan waktu. Ternyata, wanita itu adalah seorang musisi jenius dari zaman modern. Dia baru saja selesai mengadakan konser. Setelah dengan penggemarnya, dalam perjalanan pulang, dia mengalami kecelakaan dengan truk besar yang kehilangan kendali. Setelah itu, dia terperangkap dalam tubuh wanita desa ini. Dia selalu mengira apa yang terjadi adalah mimpi. Tapi rasa sakit itu membuatnya tahu bahwa ini tidak mungkin mimpi. Karena sudah terperangkap di sini, dia memutuskan untuk menerima keadaan. Lagi pula, dia adalah seorang musisi terkenal di desa ini. Dia tidak akan mati kelaparan. Wanita-wanita di tepi jalan melihatnya keluar, mulai membicarakan tentang kebiasaannya yang malas seperti belatung. Tapi hari ini dia bangun pagi. Wanita itu berpikir untuk menjalin hubungan baik, berjalan mendekat dan memulai obrolan dengan mereka. Namun, mereka salah paham dan mengira dia ingin makan gratis. Mereka membawa nampan dan pergi. Wanita-wanita lainnya tidak segan-segan mengomel dan memarahi dia, menyebutnya sebagai wanita pemarah. Wanita itu bingung, menatap pantulan dirinya di dalam ember air. Saat itu, segala keburukan dari tubuh asli muncul dalam ingatannya. Ternyata, ayah dari tubuh asli pernah menyelamatkan ketua kelompok seni. Kemudian tubuh asli memaksa ketua kelompok untuk menikahinya. Setelah menikah, tubuh asli selalu malas dan suka makan enak. Jika lapar, dia keliling ke rumah orang, mengambil satu bakpao di satu rumah, mengambil satu mantou di rumah lain, bahkan merampas mainan anak-anak. Dia menjadi preman terkenal di desa, dan memiliki reputasi buruk di sekitar desa. Namun, dia menikah dengan ketua yang tampan dan berprospek cerah. Ini membuat wanita licik sangat iri. Dia diam-diam bersumpah, wanita itu segera akan bekerja di kelompok seni, sehingga tidak akan lagi mengemis makan di rumah wanita lain. Semua orang memuji wanita licik itu cantik. Hanya dia yang layak untuk ketua kelompok. Saat itu, ketua kelompok datang membawa papan kayu, meminta wanita itu kembali dan memperbaiki tempat tidur bersamanya. Wanita licik melihat adegan ini, dengan bingung menarik wanita itu. Segera bertanya bagaimana tempat tidurnya rusak. Wanita itu tanpa ragu menceritakan kejadian itu, membuat wanita licik hanya bisa gemetaran marah. Untuk mencegah istrinya terus membuat masalah, ketua kelompok memutuskan untuk menyuruh wanita itu bekerja di kelompok seni. Tapi dia tidak diperbolehkan melakukan hal-hal seperti tadi. Wanita itu malu dan menjelaskan bahwa sebelumnya itu karena dia sedang bermimpi, dan tidak akan pernah terjadi lagi. Namun, ketua kelompok sudah sangat kecewa padanya. Dia menganggap wanita itu pembohong dan tidak bisa dipercaya. Wanita itu langsung mengatakan, tidak pernah menyukainya. Asalkan bisa bertahan di kelompok seni, dia akan bercerai darinya. Saat itu, wanita licik masuk tanpa mengetuk pintu.